berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para ulama banyak mengarang hadis-hadis, mengarang kitab-kitab yang menghimpun beberapa hadis di dalam Khosais Al-Muhammadiyah, menjelaskan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada orang mengatakan Nabi Muhammad melarang kita untuk memujinya. Ada hadis namanya ada hadis la tatruni, jangan puji aku. Ini ada hadis begitu. La tatruni kama atarrat an-nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi Muhammad, jangan kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Ada orang yang salah faham dalam hadis ini. Mereka mengatakan, janganlah kamu memuji Nabi Muhammad berlebihan. Janganlah kamu menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad bashar. Nabi Muhammad hanya manusia. Kata Rasulullah, innama ana basharun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Ada orang salah faham sehingga menganggap orang-orang yang memuja-muji Nabi Muhammad dengan pujian yang sangat luar biasa, mereka mengatakan laqad ibtada'a fulan. Orang ini telah melakukan kebid'ahan. Orang ini telah yukhalifus sunnah, telah bertentangan dengan sunnah nabawiyah. Padahal yang dimaksud dalam fala tatruni, maksud jangan kultuskan aku, di situ ada terusannya. Kama atarrat an-nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Karena mereka menganggap Isa bin Maryam adalah ibnullah, menganggap Nabi Isa adalah anaknya Allah. Batasan itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat, tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad yang mengkultuskan Nabi Muhammad sampai pada batas menganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan. Tidak ada. Tidak akan ditemukan. Bahkan beberapa kelompok mengatakan Qasidatul Burda itu adalah ladang kesyirikan. Qasidatul Burda yang kalian baca setiap sore, dibilang itu adalah ladang kesyirikan. Padahal Al-Imam Al-Busiri sangat faham dengan hadis fala tatruni ini. Beliau mendendangkan suatu qasidah yang maknanya itu sama dengan makna hadis ini. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami fa inna fatla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ribu anhu natikun bifami fa inna fatla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ribu anhu natikun bifami. Imamul Busiri sangat paham dengan hadis itu sehingga beliau menyematkan makna hadis ini dalam satu qasidah. Da'mat da'athun nasara. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Fi nabiyihimi, tentang pengkultuskan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Isa ibni Maryam. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Sifatilah Nabi Muhammad, pujilah Nabi Muhammad, terserah yang kalian mau. Fa inna fatla rasulillahi laysa lahu haddun. Karena keutamaan Nabi Muhammad itu tidak memiliki batas, tidak terbatas. Fayu'riba anhu natikun bifami. Sehingga orang-orang yang ingin memuja Nabi Muhammad, silahkan. Sangat mudah untuk memuji Nabi Muhammad. Apapun kebaikan
Sekarang setelah kita mengetahui khosais Muhammadiyah, keutamaan Nabi Muhammad, apa yang ada di dalam hati kita? Apakah khosais Muhammadiyah ini hanya lewat dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri? Apakah khosais Muhammadiyah ini tidak masuk ke lubuk hati kita? Sekeras apa hati kita ketika tidak merindukan Nabi Muhammad? Pernah dengar hadis Haninul Jada'? Ada satu mimbar tempatnya Nabi Muhammad berkhutbah. Itu terbuat dari pohon kurma. Jada' itu benda mati. Dan itu bukan hidup. Sudah dipotong-potong berbentuk mimbar. Al-Jada', saat itu Nabi Muhammad SAW berkhutbah tapi tidak duduk di atasnya. Jaraknya sangat dekat. Al-Jada' itu mengeluarkan suara. Sahabat semuanya mendengar. Nabi Muhammad SAW akhirnya mendatangi Jada' itu. Mendatangi pohon kurma yang menjadi mimbar. Dipeluk oleh Rasulullah. Benda mati merindukan Nabi Muhammad. Jika hati kita tidak merindukan Nabi Muhammad sekarang, apakah kita bisa disebut dengan makhluk hidup? Sedangkan makhluk yang mati pun merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jika kita mengeklaim kita adalah orang yang berilmu, orang yang berakal, apakah kita sekarang tidak rindu dengan Nabi Muhammad? Padahal saat itu seekor unta itu bunuh diri, dia melompat sampai mati karena firaq, karena berpisah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada hati yang tidak rindu sekarang kepada Nabi Muhammad, seperti apa bentuk hati itu? Apakah hati itu tidak bisa dihidupkan lagi? Salah satu mukjizat Nabi Muhammad, meskipun Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, tapi Nabi Muhammad bisa menghidupkan hati yang mati. Jika Nabi Musa dapat membelah lautan, Nabi Muhammad bisa membelah rembulan. Hadhil khosais bukan hal remeh. Kita punya nisbat dengan Nabi. Kita tidak mau firaq dengan Nabi. Kata Rasulullah, kullu sababin wa nasabin yang qati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap sebab dan setiap nasab di hari kiamat akan terputus. Illa sababi wa nasabi. Kecuali yang memiliki hubungan denganku sebab au nasabi, atau nasabnya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Kita yang bukan habaib itu tidak mungkin dapat nasabi itu, tapi kita masih bisa mendapatkan sababi itu. Apa sebab ini kata para ulama? Ijazatul masyayikh. Maka ijazah dari seorang syekh itu sangat berguna, sangat harus kita banggakan. Dengan ijazah itu kita bisa nanti di hari kiamat bisa bernisbat, bisa berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.